Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Sugi selaku pengampu mata kuliah metode pengambilan keputusan, serta teman-teman yang saya sayangi, perkenalkan, nama saya Endang Sedahayu. Saya dari kelompok 2 akan memaparkan model antrian dengan model multi-channel. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang terdiri dari 1. Nita Hadi Sulistia, yang kedua Lutfiah, yang ketiga Ariska Andriani Wulandari, dan yang keempat Endang Sedahayu. Sebelum ke studi kasus, saya akan menyampaikan pengertian dari model antrian adalah suatu proses yang berhubungan dengan suatu kedatangan seorang pelanggan pada suatu fasilitas pelayanan, kemudian menunggu dalam suatu antrian, dan pada akhirnya meninggalkan fasilitas tersebut. Adapun prosedur antrian meliputi yang pertama, tentukan sistem antrian yang harus dipelajari. Yang kedua, tentukan model antrian yang cocok. Yang ketiga, gunakan formula matematik atau metode simulasi yang untuk menganalisa model antrian. Adapun komponen sistem antrian, yang pertama, populasi masukan, yang kedua, distribusi kedatangan, yang ketiga, disiplin pelayanan, yang keempat, fasilitas pelayanan, yang kelima, distribusi pelayanan, yang keenam, kapasitas sistem pelayanan, dan yang ketujuh, karakteristik sistem lainnya. Struktur antrian meliputi yang pertama model single channel, yang kedua model multi-channel, yang ketiga model. Pada kesempatan kali ini, kelompok 2 akan membahas tentang contoh kasus dengan model multi-channel. Model multi-channel merupakan model yang digunakan untuk fasilitas yang dimiliki lebih dari satu. Huruf S menyatakan jumlah fasilitas pelayanan. Fasilitas pelayanan. Kami dari kelompok 2 mengambil sebuah kasus dengan narasi, sebuah rumah sakit menginformasikan bahwa rata-rata pasien dari 20 pasien yang ada memerlukan tipe-tipe perawatan tertentu setiap 4 jam. Ada 2 orang dokter yang melayani pasien tersebut dengan rata-rata waktu pelayanan selama 10 menit per pasien. Tingkat kedatangan dan tingkat pelayanan mengikuti distribusi eksponensial dengan yang pertama, tentukan waktu antar kedatangan rata-rata dari setiap pasien. Yang kedua, jumlah pasien rata-rata menunggu untuk dilayani. Yang ketiga, waktu menunggu rata-rata pelayanan. Yang keempat, waktu menunggu rata-rata dalam sistem. Yang kelima, jumlah pasien rata-rata yang sedang dilayani. Yang keenam, jumlah pasien rata-rata yang sedang beroperasi. Yang ketujuh, jumlah pasien rata-rata dalam sistem. Yang kedelapan, probabilitas bahwa pasien akan menunggu untuk dilayani. Yang kesembilan, jumlah rata-rata fasilitas pelayanan menganggur. Adapun penyelesaiannya, diketahui U 4 jam, N-nya 20 pasien, T-nya 10 menit per pasien, pemberi pelayanannya 2 dokter. Waktu antar kedatangan rata-rata dari setiap pasien, setelah dihitung, ketemunya 0,04. Kemudian, jumlah pasien rata-rata menunggu untuk dilayani, setelah dihitung 0,12 pasien, artinya tidak ada pasien yang menunggu. Yang ketiga, waktu menunggu rata-rata pelayanan, setelah kami hitung, ketemu 1,5 menit. Jadi mereka menunggu selama 1,5 menit. Kemudian, waktu menunggu rata-rata dalam sistem itu 11,5. Yang kelima, jumlah pasien rata-rata yang sedang dilayani itu jumlah pasien rata-rata yang masih dalam ruangannya setelah dihitung 19 pasien. Kemudian yang ketujuh, jumlah pasien rata-rata dalam sistem itu ada 1 pasien. Kemudian probabilitas bahwa pasien akan menunggu untuk dilayani itu 20,2%. Dan yang kesembilan,
Jumlah rata-rata fasilitas pelayanan menganggur adalah 1 dokter. Kesimpulan dari studi kasus tadi, yang pertama, model antrian di rumah sakit tersebut masih efektif dan efisien karena waktu tunggu pasien tidak terlalu lama. Kemudian, sistem model antrian tersebut juga masih bisa digunakan lagi dalam memberikan pelayanan prima pada pasien dan masyarakat. Demikian paparan dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.